Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Pada hari ini, press release laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pringsewu, Senin tanggal 21 Desember 2020, gugus tugas melalui juru bicara, saya Dr. Nofli, yang hari ini ditemani oleh Bapak Dr. Andes Samsir Kasim MPD, sekaligus sebagai Ketua Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir, terdapat penambahan 18 kasus konfirmasi sebagai berikut. P111 ya, Nyonya MCW 34 tahun, perempuan, karyawati swasta di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan demam, nyeri otot, sesak, batuk, pernah berobat ke rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pada tanggal 16 Desember 2020, pasien masuk rumah singgah Kabupaten Pringsewu dan dilakukan pengambilan sampel ulang swab orofaring dan nasofaring di rumah singgah Pringsewu. Pada tanggal 17 Desember 2020, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari RSUD hasil TCM swab terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien dikarantina di rumah sendiri. P112 Nyonya YNY 34 tahun, perempuan, PNS Kecamatan Pringsewu. Tanggal 17 Desember pasien mengalami hilang indera penciumannya atau anosmia. Dilakukan swab pertama di Puskesmas Pringsewu dan pemeriksaan sampel di RSUD Pringsewu diketahui hasil positif dan kondisi saat ini karantina mandiri di rumahnya sendiri. P113 Nyonya FHN 33 tahun, perempuan, ibu rumah tangga Kecamatan Gadingrejo. Tanggal 4 Desember pasien mengeluh anosmia. Tanggal 12 dan 13 Desember dilakukan swab pertama di Puskesmas Wates. 17 Desember Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di mana hasil swab dari Balai Veteranian di Bandar Lampung terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien karantina di rumah sendiri. P114 Nona NHT 13 tahun, perempuan, pelajar, domisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember, pasien berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul dengan keluhan demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember, dilakukan pengambilan sampel swab. Tanggal 17 Desember, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien karantina di rumahnya sendiri. P115 Nona FNS 18 tahun, perempuan, pelajar di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember pasien berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul dengan keluhan demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember dilakukan pengambilan swab dan tanggal 17 Desember hasilnya yaitu terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P116 Nona BDP 13 tahun, perempuan, pelajar, domisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember pasien berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul dengan keluhan demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember diambil swab dan tanggal 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. P117 Nona MYR 13 tahun, perempuan, pelajar berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember pasien berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul dengan keluhan demam dan anosmia.
tanggal 11 Desember diambil swab, dan tanggal 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien karantina mandiri di rumahnya sendiri. P118, Nona IH, 14 tahun, perempuan, pelajar, berdomisili juga di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember berobat ke dokter praktek swasta, keluhan demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember diambil sampel swab, dan tanggal 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini karantina di rumahnya sendiri. P119, Nona SI, 18 tahun, perempuan, pelajar, domisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul, keluhan juga demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember pengambilan swab, sampel swab, kemudian tanggal 17 hasil swab terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien di karantina mandiri di rumahnya sendiri. P120, Nona DG, 17 tahun, perempuan, pelajar, domisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul dengan keluhan demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember dilakukan pengambilan sampel swab. Tanggal 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien di karantina di rumahnya sendiri. P121, Nona KHKH, 17 tahun, perempuan, pelajar, domisili juga di Kecamatan Pringsewu. 9 Desember tahun 2020 berobat ke dokter praktek swasta Pringkumpul dan keluhan demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember diambil sampel swab, tanggal 17 hasil swabnya terkonfirmasi positif, dan kondisi saat ini pasien di karantina di rumahnya sendiri. P122, Nona RS, 13 tahun, perempuan, pelajar, domisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember berobat ke dokter praktek swasta di Pringkumpul, keluhan juga demam dan anosmia. Tanggal 11 Desember diambil sampel swab, tanggal 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif, dan kondisi saat ini di karantina di rumahnya sendiri. P123, Nona MA, 16 tahun, perempuan, pelajar, domisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 9 Desember berobat ke dokter praktek swasta Pringkumpul. Tanggal 11 Desember diambil sampel swab, dan 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini juga pasien karantina di rumahnya sendiri. P124, Tuan RA, 48 tahun, laki-laki, wira swasta, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 11 Desember, pasien datang ke Puskesmas Pringsewu dengan keluhan batuk, pusing, dan lemas. Tanggal 12 dan 14 Desember dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pringsewu, dan tanggal 17 Desember hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien di karantina mandiri di rumahnya sendiri. P125, Tuan MC, 41 tahun, laki-laki, berdomisili di Kecamatan Gading Rejo. Pasien bekerja sebagai wira swasta di Bandar Lampung. Tanggal 7 Desember, pasien ada keluhan batuk, flu, dan nyeri otot. Tanggal 15 dan 16 Desember dilakukan pengambilan swab orofaring dan nasofaring di Puskesmas Gading Rejo, dan tanggal 18 Desember hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19, dan saat ini juga dikarantina di rumahnya sendiri. 126, Nyonya RAH, 39 tahun, perempuan, karyawan ataupun apoteker, beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Tanggal 8 Desember ada keluhan batuk, flu, dan nyeri otot. 14 Desember keluhan anosmia dan batuk. Tanggal 15 dan 16 Desember pengambilan swab nasofaring dan orofaring di Puskesmas Gading Rejo. Tanggal 18 Desember hasil swab terkonfirmasi positif COVID-19, dan saat ini kondisi baik dan dilakukan karantina di rumahnya sendiri. P127, Nyonya YU, 45 tahun, perempuan, tenaga kesehatan, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 8 Desember ada keluhan diare berwarna hitam hingga melena, dan diare, demam, lemas, nyeri, sesak nafas, nyeri lambung, dan pusing.
Tanggal 18 Desember, pasien masuk RSUD Pringsewu dengan tanda dan gejala yang mengarah ke COVID-19. Kemudian dilakukan pengambilan swab pertama orofaring dan nasofaring di RSUD Pringsewu. Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari RSUD hasil TCM terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit RSUD Pringsewu. P128 Nyonya TM, 31 tahun perempuan, pedagang di pasar beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien masuk klinik swasta di Pringsewu dengan keluhan 10 hari yang lalu demam, mual, muntah, batuk, dan pusing. Tanggal 17 Desember dirujuk ke rumah sakit swasta di Pringsewu karena kondisi pasien belum membaik dan untuk memperoleh perawatan lebih lanjut. Dilakukan pengambilan swab tanggal 18 Desember dan dilakukan di lab RSUD Pringsewu, hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi rumah sakit di Pringsewu. P129 Tuan YS, 72 tahun laki-laki, pensiunan PNS, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 17 Desember 2020, pasien masuk rumah sakit swasta di Pringsewu dengan kondisi penurunan kesadaran mendadak sejak sore hari, serta muntah, demam sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian dilakukan rapid test dengan hasil IgG non-reaktif dan IgM-nya reaktif. Tanggal 18 Desember, pasien masih terlihat lemah dan penurunan kesadaran. Ada riwayat penyakit hipertensi dan ada riwayat kontak pertemuan dengan keluarga dari Jogja, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Desember dilakukan pengambilan sampel swab orofaring dan nasofaring di RSUD Pringsewu. Kemudian Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari RSUD bahwa hasil TCM terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien di ruang isolasi di rumah sakit. P130 atas nama AR, 9 tahun laki-laki, berdomisili di Kecamatan Gadingrejo. Pasien seorang pelajar SD di Kabupaten Pringsewu. Tanggal 14 Desember, pasien ada keluhan batuk, demam, dan mual. 16 Desember, pasien berobat ke Puskesmas Gadingrejo dengan keluhan demam 4 hari, kemudian diberi obat dan dianjurkan untuk rawat jalan. Tanggal 18 Desember, kembali berobat ke Puskesmas karena tidak ada perubahan dan keluhan lain yaitu nyeri perut, mual, muntah, serta diare. Pasien diperiksa di lab dengan hasil trombosit 25.000 UL. Pasien dirujuk ke RSUD untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Tanggal 19 Desember dilakukan swab nasofaring dan orofaring di RSUD Pringsewu, hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini, pasien dirawat di ruang isolasi rumah sakit. P131 Nyonya AP, 38 tahun perempuan, PNS, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 4 Desember pasien mengeluh nyeri otot, tanggal 16 Desember mengeluh batuk, flu, lemas. Pasien hasil tracing dari pasien P112. Pada tanggal 19 Desember dilakukan swab nasofaring dan orofaring di Puskesmas Pringsewu dan hasilnya TCM swab terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini karantina di rumahnya sendiri. P132 Nyonya ER, 51 tahun perempuan, ibu rumah tangga, berdomisili di Kecamatan Pardasuka. Tanggal 14 Desember masuk UGD, rawat inap Puskesmas Pardasuka dengan keluhan batuk, flu, sesak nafas, mual, dan muntah. Irama jantung tidak teratur. Tanggal 18 Desember dirujuk ke RSUD Pringsewu karena kondisi pasien belum membaik dan untuk memperoleh perawatan lebih lanjut. Kondisi saat ini dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Pringsewu. P133 Tuan SU, 50 tahun laki-laki, buruh harian, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 16 Desember masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran dengan keluhan nyeri perut, mual, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan. Tanggal 17 Desember, Dinkes Kabupaten Pesawaran menginformasikan bahwa ada suspek COVID-19 yang dirawat di RSUD Pesawaran. Tanggal 18 dan 19 dilakukan pengambilan sampel swab di RSUD Pesawaran. Tanggal 20
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menginformasikan hasil pemeriksaan swab di RSAM terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini masih dirawat di RSUD Pesawaran. Total kasus sampai saat ini secara kumulatif yaitu jumlah total kasus konfirmasi 133 orang, jumlah konfirmasi yang masih diisolasi 36 orang, jumlah yang selesai diisolasi ataupun sembuh 92 orang, jumlah kasus yang meninggal terkonfirmasi 5 orang, dan jumlah kasus probable yang meninggal 4 orang, dan kasus suspek ada 17 orang. Hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan, salah satunya yaitu menerapkan 4M. Selalu ingat slogan kita yaitu maskerku menyelamatkanmu dan maskermu menyelamatkanku. Kita memang harus tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dengan kedisiplinan kita semua menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun di setiap aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada kita semua. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Demikian press release hari ini untuk disampaikan, untuk diketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.